Halo, balik lagi bersama Bubu di Ibu Rumah Tangga Official. Hari ini Bubu ingin share pengalaman pribadi waktu ikut SIMAK UI Online 2021 April lalu. Ya Maret April lah ya prosesnya. Nah jadi kalau misalnya yang kita ikutin ya seperti biasa, kita daftarnya online, semua berkasnya online. Kita buka di penerimaan UI ini ya, penerimaan ui.ac.id, googling aja. Nanti keluar, di situ ada jadwal seleksinya kapan, terus gimana kita klik pendaftaran, tinggal isi aja gitu pendaftarannya, berkas-berkasnya ya ijazah, transkrip, TOEFL gitu, foto. Nah, oh iya, sama surat rekomendasi ya. Nah, kalau untuk S3 atau berkas tertentu yang ada yang harus disiapin proposal disertasi misalnya. Nah, kalau kita udah daftar, kita bayar pendaftaran. Itu sekitar sejutaan, beda-beda ya tergantung S2 atau S3. Nanti cek aja di website tadi penerimaan UI ACID tadi ya. Pokoknya cari aja, di situ ada jadwalnya, berapa bayarnya, persyaratannya apa, berkasnya apa, di situ lengkap. Tinggal isi aja sesuai instruksi di websitenya. Oke, setelah kita ikutin prosedurnya ya, kita udah daftar, lalu kita kan persiapan nih. Nah apa, kalau kemarin Bubu baca ini karena nggak pernah ikut bimbel, nggak ikut apa-apa, jadi ya udah beli aja dia di online. Ternyata ada yang jual soal latihan SIMAK S2 UI. Ya pasca sarjana ini sama ya, SIMAKnya itu ada TPA yang samanya itu. Jadi ada bahasa Inggris dan juga ada tes potensi akademik. Tadi ada dua aspek di SIMAK. Nah untuk TPA-nya Bubu baca dari yang ini, latihan soal yang dijual di S2 ini yang ada di online. Yang maksudnya latihan soal S2 ini yang ada di online. Nah ini Bubu beli. Nah di situ ada jawabannya, diikutin aja sambil latihan. Ada jawabannya, penjelasannya, terutama matematikanya. Bubu belajar dari yang ini, yang matematikanya. Pengalaman pribadi Bubu ya, karena Bubu nggak suka bangun ruang gitu ya. Jadi soal matematika yang bangun ruang ya pasti Bubu skip supaya nggak ngabisin waktu. Nah ini bisa juga baca buku ini, yang buku UI. Nanti beli yang asli sih bagusnya. Cari aja, ada di toko buku atau boleh online. Nah ini ada SIMAK UI bahasa Inggris dan TPA-nya. Nah TPA-nya strukturnya sama ya, kayak gini ya. Jadi ada yang bahasa Indonesianya itu ada sinonim, ada antonim gitu ya. Sama, terus juga matematikanya. Nah ini beda dengan matematika Bappenas, agak sedikit beda karena dia agak lebih susah, ada hitungannya. Jadi misalnya ada yang jarak sebenarnya, jarak peta berapa skala misalnya. Atau yang deret itu ada terus ya, deret. Dan juga banyak logika matematika lainnya. Jadi, dan ini tipsnya adalah kalau TPA jangan diisi semua. Ini penting banget karena plus 4 minus 1, kalau salah di minus. Jadi kita isi yang kita yakin aja. Nah kalau ya itu, kenali diri sendiri. Kalau Bubu karena nggak suka bangun gitu ya, yang bentuknya segi 5 yang diarsir itu ada terus ya, diarsir beberapa soal, berapa luas yang diarsir. Nah Bubu nggak suka, jadi Bubu skip. Tapi masih bisa lulus, nggak masalah. Yang penting yang deret-deretnya itu Bubu kerjain semua yang bisa. Yang logika matematika yang bisa dikerjain juga dikerjain. Misalnya yang kayak misalnya dia membeli sekian banyak apel, lalu berapa anggur, berapa yang kayak gitu-gitu ya, yang logika-logika kayak gitu loh, yang hubungannya dengan logika matematika. Jadi deret logika matematika dikerjain semuanya. Itu untuk matematika. Bahasa Indonesia banyak, hampir semua dikerjain ya, nggak semua sih tapi banyak lah yang Bubu kerjain karena emang ngerasa bisa. Di antonim, sinonim. Nah tipsnya adalah banyak latihan soal, karena emang istilah-istilahnya itu adalah yang jarang kita pakai ya, kebanyakan gitu ya. Untuk istilah kemarin itu ada kayak kencana. Nah, sinonimnya atau antonimnya kencana itu sebetulnya apa? Jadi ada yang kayak gitu-gitu. Nah selain itu juga ada teks gitu ya, ada teks yang intinya apa inti dari teks itu misalnya. Itu yang bahasa Indonesia ya kurang lebih. Terus satu lagi selain matematika bahasa Indonesia, satu lagi silogisme. Nah ini adalah ya ada premis gitu ya, kayak ada premis lalu silogismenya kesimpulannya apa gitu. Jadi ada yang soal ceritanya, ada yang silogisme sama pemahaman. Misalnya soal cerita, urutan, misalnya dia pelari tercepat siapa, ada cerita, lalu nanti ada pertanyaan menyangkut cerita itu. Jadi urutan pemenangnya siapa misalnya, pertanyaannya kayak gitu untuk yang cerita ya, silogisme yang analisis gitu. Nah kalau
bahasa Inggrisnya sebenarnya Bubu nggak banyak baca dari yang buku ini, karena Bubu biasa sebelumnya udah persiapan TOEFL, jadi bacanya dari buku Cliff. Karena kalau yang bahasa Inggrisnya sebetulnya mirip sama part 2 grammar yang Cliff. Grammar yang TOEFL maksudnya. Jadi part 2 itu yang grammar itu kan ada beberapa belas soal, kalau nggak salah 15 itu yang ABCDE, kita tentukan mana yang paling pas yang buat ngisinya. Tapi kalau yang part 2-nya itu lebih banyak soalnya, puluhan lah ya. Nah itu lebih pilih mana yang salah, kita coret yang salah, kalimat yang salah yang mana. Kayak gitu, jadi kayak part 2 TOEFL ya untuk bahasa Inggrisnya. Oke, jadi TPA sama bahasa Inggris ini itu yang kita diujiankan di SIMAK. Untuk S2 nih atau S3 semuanya sama, hanya untuk S3 itu memang ada tambahan, misalnya ujian wawancara dan proposal. Nah sekarang masuk di ujiannya kayak gimana. Nah jadi kemarin ujiannya 21 Maret itu kita buka di ujian simakui.ac.id. Ini dapat ketika kita udah daftar di penerimaan UI ACID tadi, kita udah isi berkasnya, kita udah bayar, baru kita nanti keluar kartu ujian kayak gini, kapan ujiannya dan mana websitenya, dan ada nomor peserta. Nah ini yang kita masukin di pas kita buka ujian SIMAK UI, kita masukin nomor peserta kalau udah jamnya, lalu nanti udah mendekati pendaftaran, maksudnya udah mendekati pengisian biodata, nanti akan bisa login gitu. Gini, ini urutannya yang kemarin ya, yang gelombang 1 ini pagi-pagi pengisian data diri, lalu tes potensi akademiknya 2 jam. Ini yang tadi matematika, bahasa Indonesia dan juga logika. Lalu ada istirahatnya juga 15 menit, habis itu pengisian data diri lagi, baru lanjut ke bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya yang tadi ada part 2 grammar, ada grammarnya dan ada teksnya. Teksnya itu kalau nggak salah sekitar 6. Teksnya berapa teks ya? Nah jadi setiap satu teks itu ada 5 apa 6 soal gitu. Jadi satu teks berapa 5 apa 6 soal ya. Tipsnya kalau bagian teksnya kan, kalau grammar ya kita latihan dong. Nah kalau bagian teksnya, kalau saran saya, kalau saya sih baca dulu soalnya beberapa, emang diklik-klik gitu ya, karena kita pakai komputer ini kita next satu-satu gitu, baca soalnya, misalnya baca soalnya baru lihat teksnya. Saya sih paragraf-paragrafnya, karena ada soal yang kadang-kadang cuman gini, arti apa ya, the closest meaning, jadi arti terdekat kata ini pada paragraf ini adalah, nah kayak gitu kan sebenarnya kita perlu bacanya adalah satu paragraf atau satu kalimat atau satu kalimat setelahnya dari si katanya itu cukup bisa kita jawab. Nah ini menghemat waktu. Jadi kalau untuk yang bukan inti paragraf, nah itu kan ada yang cuman kalimat ini, kata ini arti terdekatnya adalah, nah itu kan kita tinggal baca di kalimat tertentu aja, nggak usah semua. Ini menghemat waktu. Itu untuk tips triknya TPA sama Inggris untuk SIMAK pasca sarjana. Nah lalu kalau kita udah login tadi, bisa masuknya 15 menit sebelumnya. Nah ini tadi perangkat ujian, jangan lupa ini harus laptop. Boleh kamera HP, tapi saran saya mending laptop karena ribet gitu nanti ya. Jadi mending laptop, harus dengan kamera. Desktop ada webcamnya atau ada HP-nya ada aturan tertentu. Pastikan koneksi bagus, ini penting banget karena kita kan waktu harus cepet. Nah aplikasi pakai Chrome, saya sih kemarin pakai Chrome versi stable terbaru ya, pokoknya nanti tinggal dicek aja di komputernya, kita pakai Chrome, internet bagus. Peraturannya kalau kita udah ada di situ, boleh ada kertas, boleh ada tulisan. Oh iya, ini karena waktunya pendek ya, nggak sempet loh. Jangan coba-coba saya bikin contekan, nggak akan keburu, dan itu juga nggak boleh, nanti bisa di blacklist. Nah jadi udah kita kerjain aja sebisa mungkin karena waktunya kebatas. Intinya sih kita ada laptop, ada koneksi bagus, boleh ada kartu ujian, terus juga ada pensil, ada kertas, udah gitu kita bisa coret-coret. Oke, yang bahasa sih tinggal langsung, yang matematika kan kita harus nulis-nulis dulu. Nah, nggak boleh bicara karena kan kita aktifin semuanya, dan muka harus kelihatan loh. Nanti di halamannya ada gambar muka kita sebelah kiri. Nah, koneksi internet kerjakan dengan cepat karena nggak ada penambahan waktu, dan begitu waktu habis dia otomatis nutup sendiri ya. Jadi ini hati-hati, kerjain aja. Kalau ada yang mentok udah skip aja. Jadi kita kerjain yang lain, kalau waktu habis langsung mati dia. Nah, jadi intinya koneksi ini harus kita ikutin aja. Lalu jangan lupa yang ada gambar webcamnya jalan, dan pembatalan hasil seleksi kalau terbukti melakukan kecurangan bisa dibatalin. Jadi jangan coba-coba melakukan kecurangan. Kameranya nyala, muka kita ada di situ, waktunya sempit, koneksi harus dipastikan bagus. Itu intinya, karena nanti kita belum panik, belum ngerjainnya banyak. Wah udah deh, nggak usah mikir aneh-aneh, kerjain aja semaksimal mungkin ya. Dan kemarin sih alhamdulillah Bubu waktu ada pengumuman itu sekitar sebulan kemudian,
Karena Bubu daftarnya S3, jadi sebetulnya dari sekitar semingguan lah setelah SIMAK itu udah ada pengumuman kalau SIMAK TPA Inggrisnya Bubu keterima, lulus dan ada seleksi wawancara. Jadi sebelum pengumuman yang di website itu udah ada pengumuman duluan bahwa TPA sama Inggrisnya lolos, sehingga masuk ke fase berikutnya yaitu wawancara serta presentasi proposal disertasi. Kalau yang S2 berarti kan nggak perlu nih proposal disertasi sama wawancara, yang penting SIMAK TPA Inggris saja. Kalau S3 itu harus lulus juga wawancara dan presentasi. Nah ini udah diinformasikan sebelum pengumuman di website. Jadi kita dikasih jadwal gitu, udah ada kertas pengumumannya. Silakan untuk ikut Zoom. Saya ini Zoom ya, semuanya online, wawancara dan presentasi proposalnya. Dan kemarin itu disuruh buatnya 2 versi, satu PPT untuk presentasinya, satu lagi extended abstract bahasa Indonesia. Nggak perlu pakai reference, tapi kalau Bubu di PPT sih pakai reference, di extended abstract nggak. Ada jumlah kata maksimalnya dan ada aspek-aspek yang harus dipenuhinya. Misalnya di situ lihat aja di websitenya. Kalau S3 sini ada latar belakangnya, tujuannya, metodenya. Nah, itu ada aspek-aspek apa aja yang harus masuk di extended abstract. Itu yang kita presentasi. Waktu wawancara dan juga wawancara dan presentasi penelitian kita itu sekitar 45 menit sih kemarin lewat Zoom. Jadi ada 3 penguji, kitanya ada 1, kitanya nanti di add di suatu link Zoom, terus nanti udah gitu diwawancara satu oleh 3 penguji pertama mengenai proposal, lalu selanjutnya baru mengenai wawancara data pribadi. Yang wawancara ini general ya, jadi ibaratnya kenapa mau masuk S3 jurusan itu, lalu bagaimana kerja apa, lalu bagaimana dukungan finansial, apakah ada beasiswa, apakah dana pribadi, kalau dana pribadi apa punya tabungan misalnya, atau ada backup yang keluarga yang membiayai, lalu bagaimana nanti rencana desertasinya, lalu ditanya seperti itulah kurang lebih kalau untuk wawancara. Jadi dan juga ini pengalaman publikasi, udah publikasi berapa jurnal, di mana gitu, itu juga ditanya. Nah jadi intinya presentasi proposal pengen tahu wawasan kita tentang penelitian sejauh mana dan bagaimana persiapannya, wawancara tentang diri pribadi tentang kesiapan S3. Nah udah gitu baru sesuai jadwal pengumuman di website SIMAK-nya. Tuh, jadi setelah pengumuman nanti ada bisa registrasi ulang di gelombang 1, atau jika ingin daftar beasiswa dulu atau apa bisa tunda registrasi ke gelombang 2. Karena kan kalau beasiswa biasanya butuh LOE ya, Letter of Acceptance, atau tadi pengumumannya. Kayak gitu. Oke, itu pengalaman kemarin Bubu ikut SIMAK UI Online 2021. Semoga bermanfaat.